Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Ibu akan membahas materi dari KD evolusi, tapi lebih spesifiknya mengenai teori asal-usul kehidupan. Mari kita simak ya materi berikut. Nah, ini bisa kalian lihat ilustrasi berikut ini, ada gambar evolusi. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang namanya berubah ya. Seperti kita ketahui bahwa evolusi itu merupakan perubahan, namun yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas lebih jauh tentang evolusi, kita akan bahas dulu tentang teori asal-usul kehidupan. Ya, nah mengenai teori asal-usul kehidupan ini sebenarnya sudah menjadi sebuah pertanyaan yang mungkin banyak orang bertanya atau misalnya terlintas pertanyaan-pertanyaan itu di kepala orang-orang ya. Ini berasal dari mana atau sebenarnya makhluk hidup itu berasal dari mana sih? Atau misalnya apakah ada makhluk hidup sebelumnya atau memang terjadi dari benda mati gitu. Nah, kita lihat sejarah perkembangan mengenai teori asal-usul kehidupan. Nah, yang ada secara garis besar ada dua pendapat mengenai teori asal-usul kehidupan, yaitu teori abiogenesis dan teori biogenesis. Kita bahas dulu yang teori abiogenesisnya ya. Teori abiogenesis ini disebut juga generatio spontanea. Dari kata A dan bio, genesis. Nah, jadi A itu tidak, bio itu hidup, genesis itu pembentukan. Jadi pembentukan asal-usul makhluk hidup itu dari yang tidak hidup atau dari benda mati gitu. Nah, kehidupan berasal dari materi yang tidak hidup atau benda mati. Siapa sajakah tokoh abiogenesis ini? Yang pertama ada Aristoteles, itu dari 384 sampai 322 sebelum Masehi, Anthony van Leeuwenhoek abad ke-17 dan John Needham tahun 1700 ya. Kemudian apa saja sih buah pemikiran mereka? Yang pertama, Aristoteles dia berpendapat bahwa kehidupan berasal dari materi tak hidup. Materi tak hidup tersebut mempunyai kekuatan atau gaya hidup yang dapat berubah menjadi organisme. Dan teori ini bertahan sampai abad ke-17-18. Nah, dia memberikan sebuah contoh atau analogi ya. Ada sekelompok ikan yang melakukan perkawinan, kemudian bertelur. Dari ikan-ikan tersebut lahirlah ikan-ikan yang sama dengan induknya. Akan tetapi Aristoteles percaya bahwa ikan-ikan tertentu terbentuk dari lumpur. Nah, tokoh yang kedua adalah Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek ini mungkin familiar ya namanya oleh kalian, mungkin sudah dikenal. Mungkin waktu kelas 10 sudah belajar tentang biologi, ada alat-alat dalam biologi yaitu mikroskop. Nah, salah satu perintis dalam menemukan mikroskop yang sekarang kita gunakan itu adalah Anthony van Leeuwenhoek. Nah, van Leeuwenhoek berhasil membuat mikroskop, dan apa yang dilakukan oleh Anthony van Leeuwenhoek dengan mikroskop sederhananya yaitu mengamati makhluk hidup yang ada dalam air bekas rendaman jerami, dan itulah momentum ditemukannya mikroorganisme, yaitu lebih tepatnya yang disebut dengan protista ya pada air rendaman jerami tersebut. Lalu dia pun mengemukakan teori yang mengatakan bahwa mikroorganisme berasal dari air rendaman atau benda mati. Jadi Van Leeuwenhoek ini berpendapat bahwa makhluk hidup yang ada pada air rendaman jerami itu ya asalnya dari airnya ya. Air itu kan benda mati ya. Next. Dan ketiga adalah John Needham, tahun 1700. Dia melakukan penelitian dengan cara memanaskan air kaldu. Jadi air kaldu itu adalah air yang mengandung banyak zat gizi ya, banyak nutrien. Nah, kemudian kenapa dipanaskan? Supaya mikroorganismenya yang ada di dalamnya itu mati. Nah, kemudian didinginkan. Setelah beberapa lama di dalam air kaldu muncul lagi mikroorganisme yang baru. Maka dia menarik kesimpulan bahwa mikroorganisme tersebut berasal dari air kaldunya, yang si benda matinya. Gitu.
Nah, lalu kita bahas kemudian yang kedua adalah teori biogenesis. Dari kata bio, hidup, genesis, pembentukan. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Gitu. Siapa saja kah tokohnya? Ini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Francisco Redi, lalu Spallanzani, dan Pasteur. Mereka melakukan percobaan yang masing-masing untuk membuktikan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup juga. Kita lihat ya, apa penelitiannya atau percobaan yang mereka lakukan. Yang pertama, Francisco Redi. Yang diingat adalah kalian ingat alatnya dan bahannya. Ya, ada berapa perlakuan? Francisco Redi membuat percobaan dengan 3 perlakuan. Perlakuan pertama itu daging, sepotong daging atau sekerat daging, diletakkan di dalam toples yang tertutup rapat. Yang kedua, daging tersebut diletakkan di dalam toples yang terbuka. Dan yang ketiga, daging tersebut diletakkan dalam toples yang tertutup oleh kain kasa. Tapi masih ada pori-pori kecil ya. Lalu apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian pada yang ditutup rapat yang tidak ada makhluk hidupnya sama sekali. Tidak ada lalat ya, sorry, maaf. Tidak ada lalat. Tidak ada lalat yang muncul. Lalu yang pada perlakuan kedua yang dibiarkan terbuka, banyak lalat yang muncul dan juga ada belatung di daging ya. Dan yang ketiga, perlakuan 3 ditutup dengan kasa, lalat tidak masuk ya, tapi banyak mengerubungi di permukaan kain kasa. Lalu kemudian muncullah belatung ini di permukaan kain kasa dan juga ada yang berhasil masuk ke daging, ke dalam toples ya, dan memakan daging. Nah, Francisco Redi menyimpulkan bahwa si larvanya itu atau belatungnya itu bukan berasal dari daging busuk, tetapi dari lalat yang masuk ke dalam tabung dan bertelur di atas daging. Tapi apakah ini sudah diterima dan dapat memecahkan teori abiogenesis? Ternyata tidak. Kenapa? Karena orang-orang yang meyakini paham abiogenesis itu berpikir bahwa ya pantas saja di dalam toples yang tertutup rapat tidak ada belatungnya karena tidak ada unsur yang dibutuhkan, yaitu adalah udara. Nah, jadi belum bisa memecahkan teori abiogenesis karena tidak ada udara. Ya wajar saja tidak muncul makhluk hidup karena makhluk hidup butuh udara. Nah, itu alasannya masih ditolak hasil penelitian ini. Yang kedua, Lazzaro Spallanzani, lihat dia menggunakan bahannya itu adalah kaldu. Ya, kalau tadi Redi menggunakan daging, ini adalah kaldu, air kaldu. Air kaldu dimasukkan ke dalam tabung labu yang bentuknya seperti ini, lalu kaldu tersebut dipanaskan agar mikroorganisme yang ada di sini bisa mati ya, steril ya, cara sterilkannya. Lalu didinginkan, yang satu dibiarkan terbuka, yang satunya tertutup rapat. Nah, yang tertutup rapat tidak ada mikroorganisme, sedangkan yang dibiarkan terbuka ada mikroorganisme. Nah, dia pun menyimpulkan bahwa kaldu keruh karena disebabkan labu tidak steril dan yang menyebabkan pertumbuhan kuman yang terbawa oleh udara karena labu yang tidak tertutup. Jadi kuman-kuman. Jadi mikroorganisme itu berasal dari kuman-kuman atau mikroorganisme yang berasal dari luar yang terbawa bersama udara gitu. Tapi ini pun tetap belum bisa mematahkan teori abiogenesis karena di perlakuan kedua ini ditutup rapat sehingga ada unsur yang dibutuhkan oleh makhluk hidup yang tidak ada, yaitu udara. Wajar saja tidak muncul mikroorganisme di sana karena tidak ada udara. Seperti itu. Kemudian sehingga pada tahun sekitar abad ke-19 ya, yaitu Louis Pasteur. Seorang Louis Pasteur ini menyempurnakan percobaan dari Lazzaro Spallanzani dengan memodifikasi bentuk tabung labu dengan menambahkan leher seperti bentuk leher angsa, makanya disebut tabung labu leher angsa seperti ini. Nah, apa yang dilakukan sama? Dia masukkan medianya itu berupa air kaldu, lalu dipanaskan supaya steril. Kondisi pertama, dibiarkan berdiri seperti ini. Dan kondisi yang kedua, perlakuan kedua, ini
tabung labunya, leher angsanya diluruskan dan diposisikan horizontal seperti ini. Maka apa yang terjadi? Ketika posisi normal seperti ini, di dalam air kaldu tidak terdapat mikroorganisme. Kenapa? Karena udara tetap masuk. Tadi kan yang dipermasalahkan kan oleh abiogenesis tidak adanya udara. Nah, di sini ada udara tetap bisa masuk. Namun, mengapa tidak ada mikroba? Karena di sini mikroba itu memiliki massa jenis yang lebih berat daripada udara. Dia akan tertahan di sini, ya, tidak bisa masuk. Maka udara yang masuk ke dalam itu sudah bersih dari mikroba, gitu. Sedangkan pada kondisi yang kedua, ya posisinya seperti ini, ya, menurun, menurun datar. Maka yang di sini di daerah cerukan ini mengandung mikroba. Karena kenapa tadi? Udara mengandung mikroba, turun ke sini, mikrobanya pun mengandung ada di sini dan berkembang biak. Bahkan kalau ini ada air yang sampai sini, ya ini bisa masuk ke dalam. Itu ada mikrobanya. Nah, disinilah Louis Pasteur berhasil mematahkan sanggahan dari kaum abiogenesis. Apa yang tidak ada pada percobaan Redi dan Spallanzani, jadi dihadirkan, yaitu faktor udara dan hasil dari penelitian Louis Pasteur ini bisa diterima, sehingga teori biogenesis pun diakui. Ya. Hasil eksperimen Louis Pasteur membuat teori abiogenesis tidak berlaku lagi. Louis Pasteur menjadi terkenal dengan perkataannya, omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, omne vivum ex vivo, yang artinya kehidupan berasal dari telur, dan telur dihasilkan oleh makhluk hidup. Atau kalau disingkat, disimpulkan, makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, inilah sejarah dari teori asal-usul kehidupan. Sampai sini dulu pembahasan materi dari KD Evolusi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.